Halo guys, sebelum kita lanjutin spoilernya, ayo di follow dulu TikTok Sembudi guys. Buat yang ngefollow, nanti Mimin fallback ya. Oke, lanjut kita guys, battle through the heaven. Saat berikutnya, Xiaoyan menyadari bahwa energi kaisar ini mengandung kekuatan yang sangat kejam. Api emas sekejap melonjak dan memurnikannya. Saat Xiaoyan terus menyerapnya, dan kekuatannya terus tumbuh lebih kuat. Sementara Xiaoyan dan tim lainnya memasuki Gua Pagoda, beberapa sosok berkumpul di ruang rapat. Pertemuan ini sepertinya agak mendesak. Apa yang terjadi? Kata Chang Yu. Zulao, apa yang orang tua itu tanyakan padamu? Jangan berpikir untuk membodohiku, katakan dengan jelas apa yang terjadi saat itu, kata Tian Lao. Orang tua, mari kita kesampingkan urusan pribadi kita untuk saat ini, kata Zulao dengan santai. Tian Lao hanya memutar matanya saat mendengar itu. Tujuan pertemuan ini untuk Yanqi, seharusnya sudah dilakukan sejak lama, kata Leng Meng. Kami juga berpikir itu sangat aneh pada awalnya, ketua masih perlu mengambil pandangan jangka panjang tentang masalah ini, kata Tian Lao. Apakah ada kemajuan tentang masalah Yanqi? Tanya Chang Yu. Dari informasi yang kami dapat, Yanqi ada di tangan Istana Xuanling, sekarang sudah ditentukan, saatnya membuat rencana bagus, kata Zulao. Di mana Yanqi ditahan? Tanya Chang Yu. Dia dipenjara di istana bawah tanah Istana Xuanling, kata Zulao. Bagian terdalam istana bawah tanah. Aku khawatir itu akan sulit, kata Tian Lao. Tian Lao, katakan apa maksudmu, kata Leng Meng. Sejauh yang saya tahu, Istana Xuanling ini memiliki 2 Douxian. Itu merepotkan, kata Tian Lao. Jangan khawatir, pada saat itu, tidak akan ada masalah dengan kita bekerja sama dengan ketua pavilion melawannya, kata Zulao. Kalau begitu masalah ini akan menjadi sedikit ringan, kata Tian Lao. Tapi itu baru langkah pertama, selebihnya kita harus memasuki istana bawah tanah. Tapi menurut informasi yang kami peroleh, setidaknya ada 3 dou di bintang 9 di sana. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa masuk ke istana bawah tanah, kata Xiong Yuan sedikit ragu. Kita akan berbagi kekuatan melawannya. 2 dou di bintang 9 itu, serahkan saja pada kami berdua, kata Mu Suzi menoleh ke Xiong Yuan. Kalau begitu lawan tersisa akan ditangani kami dan lainnya, kata Zulao. Baiklah, karena semua sudah diputuskan, semua orang harus bersiap dengan baik. Ketika ketua pavilion kembali, dia akan mulai bertindak, kata Ling Meng. Di pavilion Wanhua, nampak 2 sosok wanita cantik sedang mengobrol di taman bunga. Ketua, bunga apa ini? Tanya seorang wanita cantik. Dia adalah Yueru, kekuatannya telah mencapai dou di bintang 5 akhir. Yueru hari ini berbeda dari apa yang ditemui Xiaoyan sebelumnya. Sekarang, tubuhnya makin seksi, sosoknya yang tinggi dan kakinya yang jenjang akan membuat banyak pria bertarung untuk memperebutkannya. Itu adalah bunga ular yang sangat beracun. Kata Huaxin, wanita ini adalah Master Pavilion Wanhua, kekuatannya tidak lebih lemah dari Douxian. Bunga ular beracun? Seru Yueru terkejut. Dia tiba-tiba teringat Xiaoyan yang pernah memberitahunya tentang bunga itu. Huaxin menangkap hal itu. Apa kamu memikirkan dia lagi? Namanya Xiaoyan kan? Tanya Huaxin menoleh ke Yueru. Mendengar itu Yueru menjadi gugup dan tersipu malu. Apa kamu tahu ingin beritanya? Sejak dia kembali dari gurun kematian, kekuatannya meningkat pesat, sepertinya telah mencapai dou di bintang 6 tahap akhir, kata Huaxin. Dou di bintang 6 tahap akhir, gumam Yueru sedikit terkejut. Huaxin sepertinya mengerti pikiran Yueru. Pergilah jika kamu ingin mencarinya, jangan khawatir masalah di sini, kata Huaxin. Ketua, apakah tidak ada cara untuk menyelesaikan perselisihan antara Anda dan Pavilion Fenxiang? Tanya Yueru. Mustahil, kecuali dia berlutut setiap 3 langkah, jika tidak mungkin untuk menyelesaikan permusuhan ini, kata Huaxin.
Yueru terkejut mendengarnya. Permasalahan macam apa sebenarnya dialami Huaxin dan ketua paviliun Fenxiang? Sepertinya ada kaitannya dengan masalah asmara, pikir Yueru. Baiklah, ayo kita kembali dulu, masih banyak hal di paviliun yang harus aku urus, kata Huaxin. Namun, ketika mereka berdua baru saja hendak kembali, satu suara akrab bergema membuat ekspresi Huaxin nampak jelek. Xin Er, aku di sini untuk menebus dosaku. Mengikuti munculnya suara bergema, beberapa sosok melesat ke langit dan langsung menghalangi Fentian. Huayun, di mana Xin Er? Biarkan dia keluar, kata Fentian. Ketua paviliun Fenxiang, Master Paviliun membawa Yueru ke gunung belakang untuk berlatih. Aku khawatir itu akan memakan waktu lama untuk kembali. Pergilah, kekuatan Master Paviliun telah meningkat. Jika dia tahu, aku khawatir kamu tidak akan bisa kembali hari ini, kata Huayun. Wakil Master Paviliun, masalah ini, kata 4 ahli paviliun Wanhua lainnya melihat ini, mereka segera memandang Huayun dengan beberapa keraguan. Apa yang dilakukan orang ini? Saya tidak berencana untuk kembali, kata Fentian dengan santai. Satu suara dingin tiba-tiba muncul, karena kamu tidak ingin kembali, maka tetaplah di sini. Sesaat kemudian langit di atas markas paviliun Wanhua tiba-tiba diterpa angin kencang, dan satu sosok cantik muncul. Huaxin, kamu akhirnya datang, kata Fentian merasakan aura yang akrab. Aku datang untuk mengambil nyawamu, kata Huaxin dengan kemarahan di wajahnya. Dalam hidup ini, saya telah melakukan terlalu banyak kesalahan padamu, tapi hanya perasaanmu untuknya yang unik, kata Fentian mengelengkan kepalanya. Fentian, apa kamu punya nyali untuk mengatakannya? Itu bukan urusanmu, kata Huaxin dengan ketus. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk ini, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan apa yang tidak bisa kudapatkan, kata Fentian. Huaxin mendengus. Fentian, semua sudah berakhir, kata Huaxin dengan dingin. Doci yang kuat melonjak di tubuhnya hingga menyebar ke sekitarnya. Kemudian Huaxin dengan keras mengayunkan tangannya dan sebuah pilar doci langsung melesat ke arah Fentian. Di saat yang sama, ada rasa sakit muncul di hati Huaxin meski dia menyerang. Jika kematianku dapat ditukar dengan pengampunanmu, maka aku rela mati 100 kali, kata Fentian dengan getir, meskipun dia melihat serangan yang datang, namun dia tak menghindar. Namun saat pilar douci akan menghantam Fentian, banyak kabut abu-abu menyebar dari sekitar Fentian, akhirnya berubah menjadi sebuah penghalang yang memblokir serangan Huaxin hingga hancur. Kamu lagi, teriak Huaxin dengan jejak kebencian terhadap wanita di depannya yang muncul. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak datang ke sini, kata Fentian menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Master Sekte Racun juga datang. Itu bukan urusanmu, aku datang hari ini bukan untukmu, tapi aku juga memiliki dendam denganmu untuk diselesaikan, kata Huolin. Kamu memang wanita benar-benar tidak masuk akal, kata Fentian menghela napas. Huolin, ini bukan tempat bagimu untuk datang. Jika kamu terus menghalangi, jangan salahkan saya bertindak kejam, kata Huaxin dengan dingin. Hari ini aku harus membawa Fentian pergi, kata Huolin acuh tak acuh. Huolin, kamu pergi dulu, biarkan aku selesaikan dulu masalah di sini, kata Fentian dengan getir. Kalian berdua tidak akan bisa lari. Huayun, jangan diam saja, kepung mereka, teriak Huaxin dengan dingin. Huayun terkejut saat melihat itu, dia tak menyangka Master Sekte akan benar-benar marah. Dia perlahan mengangguk dan bersama 4 orang lainnya, dia mengepung Fentian dan Huolin. Melihat itu Huolin sedikit menyipitkan matanya. Kamu sudah melihat sikap wanita ini, jika kamu bersikeras untuk tinggal di sini, kamu akan mati, kata Huolin. Masalah ini aku yang memulai, biarkan aku mengakhirinya, kata Fentian mendorong tubuh Huolin menjauh. Di saat yang sama dia melambaikan tangannya dan pilar doci melonjak di tangannya sebelum berubah menjadi sebuah tinju yang menghantam dadanya sendiri hingga ia terhempas dan memuntahkan darah. Fentian, teriak Huaxin dan Huolin saat melihat itu. Tepat saat Huolin menstabilkan tubuhnya, Huaxin melesat dan muncul di samping Fentian. Fentian, apa kamu sudah gila? Kata Huaxin dengan nada sedikit cemas.
Seperti yang aku katakan, aku di sini untuk menebus kesalahanku, kata Fen Tian terbatuk. Kamu, kata Huaxin mendengus, dia melambaikan tangannya dan celah spasial muncul membawa mereka berdua pergi dari tempat itu. Di dalam istana Xuanling, nampak Raja Xuanling dan lainnya berkumpul. Wenzi, bagaimana persiapannya? Tanya Xuanling. Semuanya sudah beres, kata Wenzi. Itu benar Tuan, ayahmu telah turun tahta untuk menjaga lantai 7 istana bawah tanah. Tuanku seharusnya tahu lebih baik daripada aku apa tujuannya. Saya baru saja turun dan mengenalnya beberapa hari yang lalu. Dia tampaknya tidak puas, kata Wenzi. Setelah bertahun-tahun, dia masih menyimpan dendam terhadapku karena saudara laki-laki dan perempuanku, kata Raja Xuanling. Wenzi, menurutmu, apa yang harus saya lakukan selanjutnya, kata Raja Xuanling. Wenzi merenung sejenak sebelum membisikkan sesuatu ke telinga Xuanling. Baiklah, kamu beristirahatlah, kata Xuanling, ada kejutan menyenangkan di matanya. Wenzi mengangguk dan pergi dari tempat itu sambil tersenyum. Di tepi sungai, nampak seorang lelaki tua sedang memancing. Suara air menetes tiba-tiba terdengar, dan satu sosok berjubah hitam muncul di depannya. Kamu masih memiliki wajah untuk kembali, kata pria tua itu. Apa yang terjadi padamu, Solomon tidak ada hubungannya dengan klan jiwa kami. Jika bukan karena ketiga bawahanmu yang terlalu serakah, aku khawatir itu tidak akan berakhir seperti ini. Kata pria berjubah hitam itu mencibir. Katakan saja apa yang kamu inginkan, kata Solomon Jian. Sederhana, jangan ikut campur dalam kompetisi sekte, kata Junseng. Lupakan saja, aku bebas melakukan apapun yang saya mau, kata Solomon Jian. Orang tua sialan ini, apa yang sebenarnya dia rencanakan, pikir Junseng mengerutkan keningnya. Suaranya bergema saat dia sekejap menghilang. Jian Solomon, sebaiknya kamu pertimbangkan pembicaraan kita, bagaimanapun klan jiwa tidak akan tinggal diam. Sementara itu Mu Feng dan Mu Ying, dan lainnya telah keluar dari Danau Tongtian, keduanya telah menerobos Dou di Bintang 6. Sudah sebulan, mengapa Xiaoyan belum keluar, apakah terjadi sesuatu, kata Mu Feng. Dia seharusnya baik-baik saja, aku bisa merasakan kekuatannya meningkat, kata Mu Ying. Zulau mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Aku harap orang itu menciptakan keajaiban. Xiaoyan, jangan mengecewakan kami, gumam Mu Suzi. Di bagian terdalam Danau Tongtian, nampak Xiaoyan duduk bersila. Sesaat kemudian doci yang kuat meletus dari tubuhnya. Aku tidak menyangka kekuatan di Danau Tongtian ini begitu besar, gumam Xiaoyan merasakan kekuatan Dou di Bintang 6 tahap akhir yang melonjak di tubuhnya. Saatnya pergi, pikir Xiaoyan berdiri dan melihat ke sekeliling. Apa itu? Gumam Xiaoyan melihat celah terang di akhir penghalang dan segera masuk ke dalamnya. Xiaoyan baru saja keluar dari Danau Tongtian. Namun dia terkejut melihat tempat yang asing. Ini, seru Xiaoyan terkejut menatap cewek muda di depannya. Cewek ini tampaknya berumur 17 namun sudah memiliki tubuh yang indah. Xiaoyan sejenak terpesona saat melihat keindahan itu. Apa yang kamu lihat? Kata gadis itu berjalan dengan marah. Apa aku? Kata Xiaoyan sambil menunjuk hidungnya dengan bingung. Iya, kamu siapa lagi? Kompetisi sekte sudah dekat, apa kamu tidak akan berlatih? Apa kamu ingin bermalas-malasan? Kata gadis cantik itu. Aku baru saja keluar dari Danau Tongtian, tapi aku tidak tahu tempat ini. Tolong beritahu aku, kata Xiaoyan. Apa? Kamu dari paviliun apa? Tanya gadis itu dengan heran. Aku dari paviliun Fenxiang, kata Xiaoyan. Paviliun Fenxiang? Seru gadis terkejut. Dengan bisa bergabung di paviliun Fenxiang, itu menunjukkan bakat seseorang tidak biasa. Nama saya Yumo, saya adalah pelayan paviliun Fenxiang, saya bertanggung jawab untuk membawa makanan. Jika kamu ingin kembali, berjalan saja ke sana, kata-kata Yumo menunjukkan jarinya. Terima kasih Nona Yumo, kata Xiaoyan. Dia segera berjalan meninggalkan tempat itu. Xiaoyan baru saja keluar ketika suara lembut memanggilnya, Xiaoyan. Qinxin, seru Xiaoyan menoleh ke arah Qinxin. Semua orang menunggumu, apa sesuatu terjadi padamu? Tanya Qinxin. Aku baru saja keluar dari Danau Tongtian,
Tadinya aku salah jalan, tapi aku baik-baik saja untuk saat ini, kata Xiaoyan. Lupakan, bukankah kamu seorang alkemis? Aku ingin memintamu untuk memperbaiki pil obat, kata Qin tersenyum. Pil obat apa? Tanya Xiaoyan sedikit heran. Pil obat gemoy, jawab Qin. Hah, gemoy? Pil obat apa itu? Seru Xiaoyan tiba-tiba menatap Qin dengan terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Qin hanya tersenyum saat melihat itu. Pil obat yang akan disempurnakan kali ini agak istimewa, dan tidak dapat dimurnikan tanpa memiliki api suci. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu orang lain, kata Qin. Baiklah, tapi dalam hal ini kamu juga harus tahu apa yang penting, kata Xiaoyan menatap Qin. Aku tahu, harus menyiapkan bahan sendiri, jangan khawatir, aku akan menyiapkannya, jawab Qin sambil tersenyum. Apa itu? Tanya Xiaoyan ingin tahu. Buah harta karun angin geil, embun canglong, ginseng raja surgawi, kata Qin tersenyum. Anjay, itu bahan obat yang sangat mahal, seru Xiaoyan terkejut. Apa semahal itu? Tanya Qin mengedipkan matanya. Pertama, angin geil, ini adalah bahan obat langka. Dikatakan hanya ada satu selama ratusan tahun. Lalu bunga canglong, itu terkait dengan naga kuno, kata Xiaoyan. Lalu yang ketiga apa kamu tahu? Tanya Xiaoyan. Qin segera menggelengkan kepalanya saat mendengar itu. Lupakan, kurasa kamu tidak tahu, ginseng raja surgawi adalah yang terbaik di antara ginseng, itu dapat meningkatkan doci seseorang dalam hitungan detik, kata Xiaoyan. Apa? Jawab Qin tercengang. Baiklah, aku pergi dulu, kata Xiaoyan. Dia baru saja pergi ketika seorang pria paruh baya muncul di samping Qin. Nona, apa ada masalah di sini? Tanya pria paruh baya itu. Tidak ada apa-apa, ayo kita pergi, jawab Qin. Di satu ruangan nampak Mu Ying dan Mu Peng sedang menunggu Xiaoyan. Saat keduanya menunggu di dalam, satu sosok tiba-tiba muncul. Apakah ini tempat Xiaoyan? Aku tidak menyangka mereka memiliki begitu sedikit murid, tapi tempat tinggalnya sangat bagus, kata sosok berpakaian merah. Ada dua sosok mengikutinya di samping. Kakyo, Xiaoyan seharusnya ada di dalam, apa kita akan langsung masuk, kata Yobun. Bodoh, jika kita sembarangan masuk, kita akan dihukum, kata Yowong mengetuk kepala Yobun di sampingnya. Satu suara marah tiba-tiba terdengar, kalian berdua, apa yang kalian lakukan di sini, kata Suesing mendengus dingin. Ini sebenarnya wanita ular, dia sangat cantik, kata Yaobun menjilat bibirnya. Dia dan Yobin baru saja akan mendekati Suesing ketika Douci yang kuat melonjak di tubuh Suesing membuat mereka terkejut. Doudi bintang 7, tak disangka kamu ternyata Doudi bintang 7, kata Yobun terkejut. Di saat yang sama beberapa sosok muncul, mereka adalah Mu Ying, Yiwa dan Mu Feng. Mereka bertiga segera melangkah keluar ketika mereka merasakan adanya fluktuasi energi. Suesing, apa kamu baik-baik saja? Tanya Mu Ying yang datang ke sampingnya. Aku baik-baik saja, ketiga orang ini menyusup masuk, kata Suesing. Apa? Siapa kalian? Kenapa menerobos masuk? Tanya Mu Peng dengan ketus. Kami di sini kali ini terutama untuk bertemu Xiaoyan. Saya mendengar dia telah melanggar aturan, jadi saya datang untuk melihatnya. Hanya saja teman wanita ini cukup kuat, jadi kami ingin belajar satu sama lain, kata Yowong. Oh benarkah? Bagaimana kalau belajar dariku? Kata Yiwa melangkah maju. Douci yang kuat melonjak dari tubuhnya. Sial, kekuatan orang ini begitu kuat, seru Yowong tertegun. Dia merasakan kekuatan Yiwa mungkin setara dengan beberapa panatua di sekte. Bagaimana? Kata Yiwa menyilangkan tangannya di dada. Menerobos masuk sembarangan itu adalah kejahatan serius, kata Mu Ying. Dari mana semua omong kosong ini berasal? Kata Yowong mencibir. Douci bintang 6 Doudi melonjak di tubuhnya. Mu Ying mendengus dingin. Doudi bintang 6 juga melonjak dan nyala api biru mengelilingi tubuhnya. Sial, wanita ini juga sama kuatnya, seru Yowong terkejut. Tidak, kamu lebih lemah, kata Mu Ying mengejek. Kamu, kata Yowong dengan marah. Dia melambaikan tangannya dan doci ungu melonjak dari tangannya sebelum berubah menjadi ular ungu yang dengan cepat melesat ke arah Mu Ying.
Melihat itu Mu Ying hendak menyerang, namun satu telapak tangan hijau tiba-tiba melesat dan menghantam ular ungu hingga hancur. Sementara itu kekuatan telapak tangan terus meluncur dan menghantam Yowong hingga ia terhempas ke tanah dan memuntahkan darah. "Xiaoyan," seru Mu Ying dengan senang saat melihat Xiaoyan muncul. "Apa, dia Xiaoyan?" seru Yowong menatap Xiaoyan dengan terkejut. Dia bisa merasakan kekuatan Xiaoyan yang membuatnya merasa gentar. "Siapa yang mengirimmu ke sini?" tanya Xiaoyan. "Kami diminta oleh kakak senior kedua," kata Yowong. "Apa maksudmu si brengsek Zuyuan itu?" kata Mu Feng menyeringai. "Bajingan, apa yang kamu katakan? Tunggu saja pembalasan dari kami," kata Yowong dengan marah meninggalkan tempat itu. Dua temannya mengikuti di belakangnya. Di satu ruangan, nampak beberapa sosok sedang berbicara. "Yowong, apa yang kamu lakukan di sini?" kata Xiong Yuan dengan suara agak keras. "Melapor pada wakil ketua, kami minta untuk bersaing dengan kelompok Xiaoyan," kata Yowong menekan amarahnya. "Apa yang kamu katakan? Aku akan memberimu 1 hari, jika kamu tidak mengambil inisiatif untuk datang kepadaku untuk menjelaskan situasinya, maka kamu tidak bisa menyalahkanku," kata Xiong Yuan dengan tegas. Mendengar itu, Yowong diam-diam mengumpat dalam hatinya, karena menerima perintah yang begitu sulit dari Zhu Yuan. Jika dia tahu seperti ini, dia tidak akan datang. "Iya wakil ketua," kata Yowong langsung pergi. Sementara itu Xiaoyan menuju satu ruangan. "Xiaoyan, kamu tinggal di Danau Tongtian hampir selama 2 bulan penuh, kamu paling lama keluar, ini memecahkan rekor pavilion Fenxiang," kata Muxuzi tersenyum dan melanjutkan. "Sebelum kamu, total 31 orang masuk, di antaranya, hanya 8 orang yang bisa bertahan lebih dari 10 hari, adapun orang terkuat, mereka bertahan di dalamnya selama 20 hari, hanya saja aku tidak menyangka kamu akan tinggal di sana selama 2 bulan penuh," kata Muxuzi benar-benar senang. "Aku hanya beruntung," jawab Xiaoyan tersenyum tipis. "Baiklah, besok pavilion langit akan terbuka penuh, kamu dapat dengan bebas masuk untuk latihan," kata Muxuzi dengan serius. "Apakah teknik pedang langit juga ada di dalamnya?" tanya Xiaoyan. "Benar, teknik pedang langit juga ada di dalam, tapi bahkan kami semua tidak ada yang bisa mempelajarinya. Aku harap kamu akan berhasil," kata Muxuzi tersenyum. "Aku akan mencoba yang terbaik," kata Xiaoyan mengangguk. Beberapa hari berikutnya, nampak banyak orang sudah berkumpul di pavilion langit. "Kakak keempat, kamu juga datang," kata Ling Xuan. "Benar, aku sudah tidak sabar lagi ingin masuk," kata Xingyu tersenyum kecil. Saat berikutnya 2 sosok tua muncul. Tanpa berbicara lagi, kekuatan yang kuat segera meledak dari tangan mereka. Pada saat yang sama sebuah gerbang batu perlahan muncul di belakang mereka berdua. Gerbang batu sangat sederhana, tetapi membuat semua orang linglung. Tampaknya ada kekuatan yang sangat tirani di gerbang batu ini. Melalui gerbang batu, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan arti perubahan di gerbang batu. Hal semacam ini adalah simbol dari warisan sekte. Itu adalah pavilion langit. Ribuan murid yang hadir langsung menjadi bersemangat. Pintu masuk ke lantai 4 pavilion telah muncul, tapi kalian hanya memiliki 1 bulan. Kalian harus pergi terlepas dari keberhasilan atau kegagalan dalam waktu 1 bulan. Semuanya tergantung pada kalian, kata Muxuzi. Saat berikutnya, semua orang langsung menghilang, dan ketika muncul, mereka sudah memasuki pavilion langit. Tempat Xiaoyan muncul adalah jalan kecil di hutan, jalan hijau dan berliku tidak mengarah kemana-mana, tapi anehnya Xiaoyan menemukan bahwa tidak ada jalan keluar. Saat berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa sesuatu yang aneh sepertinya mengalir keluar dari tubuhnya, dan segera berubah menjadi cahaya putih, menukik langsung ke ujung jalan. Mengapa aura ini terlihat seperti milik Muxuzi? Pikir Xiaoyan melihat cahaya putih muncul. Tapi tidak apa-apa, ini menghemat waktuku untuk mencarinya. Satu-satunya hal yang harus aku lakukan adalah mendapatkan pedang langit, pikir Xiaoyan dengan senyum di dalam hatinya. Tanpa ragu-ragu, kecepatan meningkat dan langsung menuju ke cahaya putih. Sepertinya akan segera berakhir, gumam Xiaoyan melihat aura putih menghilang, digantikan oleh cahaya putih yang sangat menyilaukan.
Xiaoyan ada di sini, beberapa suara terdengar. Sial, orang-orang ini benar-benar menggunakan kekuatan mereka untuk keuntungan pribadi, pikir Xiaoyan. Di ujung jalan ini, ada tidak kurang dari 6 orang, mereka adalah Ling Xuan, Qin Xin, Guanglu, Ling Yun, Zhu Yuan, dan Wu Meng. Zhu Yuan melihat ke penghalang dan berkata, menurut dugaanku, pertahanan di sini sangat kuat. Hanya mengumpulkan kekuatan kita bertujuh seharusnya cukup untuk merobek celah untuk waktu yang singkat. Aku percaya itu tidak akan sulit, kata Zhu Yuan. Bahkan kamu juga tidak bisa memecahkannya, kata Qin Xin terkejut. Kekuatan Zhu Yuan adalah Doudi bintang 7,5 langkah, tapi sejak dia keluar dari Danau Tongtian, mungkin kekuatannya telah menembus Doudi bintang 7 sempurna. Jangan katakan itu, meskipun aku kuat, batasan di sini agak misterius, jadi menurut perkiraanku, hanya kita bertujuh yang bisa memecahkannya, kata Zhu Yuan tersenyum. Saya setuju, kata Ling Xuan. Aku juga setuju, kata Wu Meng. Kami juga, kata Guanglu dan Ling Yun juga berbicara. Pada saat ini, di antara 7 orang, tidak ada yang tidak setuju, dan 2 yang tersisa adalah Qin Xin dan Xiaoyan. Qin Xin menoleh ke Xiaoyan. Xiaoyan, mari bergabung untuk mendobrak larangan terlebih dahulu, kata Qin Xin. Baiklah, kata Xiaoyan. Karena semua orang setuju, mari kita mulai, kata Zhu Yuan. Sesaat kemudian kekuatan 7 orang langsung berkumpul ke Zhu Yuan, mengikuti Douqi yang bergabung di tubuhnya. Sebuah kekuatan segera meledak di tubuh Zhu Yuan sebelum berubah menjadi sebuah pilar Douqi besar yang menghantam penghalang menyebabkan penghalang nampak bergetar sebelum akhirnya hancur. Melihat itu Zhu Yuan langsung masuk, yang lainnya dengan cepat mengikuti. Begitu Xiaoyan masuk, dia tiba-tiba merasakan energi hidup yang luar biasa. Detik berikutnya, Xiaoyan mengendalikan kekuatan jiwanya yang menyebar ke segala arah untuk menyelidiki. Tidak lama kemudian Xiaoyan menemukan bahwa kekuatan jiwa yang dia panggil belum kembali, seolah telah ditelan oleh sesuatu. Xiaoyan merasakan cahaya putih menyelimutinya dan langsung terkejut. Apa ini seharusnya menjadi tempat di mana harta karun berada, pikir Xiaoyan. Dia segera berbicara, aku Xiaoyan, datang untuk mencari harta karun, saya harap semua senior dapat membantu, kata Xiaoyan. Sesaat kemudian kabut putih yang menyelimuti sekelilingnya perlahan menghilang. Seolah dia mengerti kata-kata Xiaoyan. Saat berikutnya, sebuah suara tua terdengar, kamu benar-benar anak kecil yang sopan, sepertinya orang yang baik telah datang kali ini. Saat suara ini muncul, Xiaoyan merasakan pedang abadi di belakangnya sepertinya memancarkan getaran yang sangat menyenangkan. Namun penampakan tempat misterius juga ditangkap mata Xiaoyan, itu adalah ruangan batu yang sangat besar, ada 8 pilar batu besar langsung menopang seluruh aula, dengan 8 anak tangga. Saat Xiaoyan ragu-ragu, sebuah tangan besar mendorongnya masuk ke ruang besar. Xiaoyan melihat ke sekeliling sebelum berkata dengan sopan, boleh tahu senior siapa? Sosok itu tertawa hangat sebelum berbicara, ini adalah tempat di mana harta aliansi Pavilion disimpan, jadi menurutmu siapa aku? Kata sosok misterius itu. Mendengar itu, Xiaoyan langsung tertegun dan mengerti. Saya Xiaoyan, seorang murid dari Pavilion Fancy yang telah melihat senior leluhur, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.